pagi pendengar dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Dani hadir menemani Anda untuk edisi hari ini, hari Selasa 16 November 2021 ya. Mudah-mudahan suasana Anda di hari ini dalam suasana yang bahagia meskipun cuaca di Kota Makassar lagi dilanda hujan ya. Dan saya ingatkan untuk Anda yang selalu membawa jas hujan ya. Terus juga tentunya segala sesuatu yang bisa membuat Anda itu terhindar dari hujan ya. Nah, termasuk jangan lupa untuk membawa jaket ya, apalagi masuk di ruang studi yang dingin seperti ini. Wah, jaket itu sangat dibutuhkan sekali. Baik, saya Dani menemani Anda di Dialog Lintas Makassar pagi. Topik kita ini mengenai operasi zebra dan kepatuhan berlalu lintas. Nah, pendengar, operasi zebra itu dimulai kemarin ya dan akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan, tepatnya pada tanggal 28 November ya 2021. Nah, kegiatan ini dilakukan guna terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kasat Lantas Polres Bone AKP Mustari mengatakan pelaksanaan operasi kali ini dilakukan di depan Ruja Bupati Bone dan tidak berorientasi pada penegakan hukum lalu lintas semata, akan tetapi juga diarahkan pada pola preventif berupa tindakan simpatik dan humanis ya. Baik, kita nanti akan bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini, Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan Bapak Frans Sentu, dan juga narasumber lainnya yang akan hadir bersama dengan kami baik via Zoom maupun telepon di pagi hari ini. Kami informasikan Dialog Lintas Makassar pagi juga disiarkan secara live di YouTube RRI Makassar dan juga Facebook RRI Makassar. Baik pendengar, kita sudah bersama dengan Bapak Kompol Sulanda ya, Bapak Kompol Sulanda SIK, Kabakbin Operasional Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami terdengar jelas ini, Mbak? Iya, bisa suara saya dengan jelas didengar, Pak? Ya, sama. Suara dari sananya kami terdengar jelas dari sini. Suara Iya. dari kami jelas sana? Ini agak apa ya? Agak melayang, Pak. Suaranya nggak begitu jelas. Agak melayang, agak jauh. Agak jauh. Sekarang bagaimana? Dia juga masih agak melayang, Pak. Nggak fokus suaranya. Nggak fokus kami terima, Pak. Agak melayang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa narasumber kami Bapak Kompol Sulanda SIK, Kabakbin Operasional Ditlantas Polda Sulawesi Selatan di pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami terdengar jelas, Pak? Ya, terdengar jelas ya, baik. Ya, terima kasih. Baik, Pak Kompol Sulanda, apa kabar di pagi hari ini? Baik, pada pagi hari yang cerah ini walaupun sedikit hujan, alhamdulillah sangat baik sekali, Pak. Dan Pak siapa nih kami mau manggilnya? Dengan Dani, Pak, di studio. Oh ya, baik. Pak Sulanda, Pak Kabakbin Operasional Ditlantas Polda Sulawesi Selatan bersama dengan kami ya pendengar via Zoom di pagi hari ini. Kami informasikan juga Pak bahwa acara ini juga disiarkan secara live di YouTube RRI Makassar, bisa disaksikan, dan juga di Facebook RRI Makassar. Nah, bisa diinformasikan kepada pendengar ini mengenai operasi zebra yang dimulai 15 hingga 28 November 2021. Nah, mungkin bisa disampaikan apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan di operasi zebra ini, Pak Kompol. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin kami akan menyampaikan bahwa operasi ini adalah operasi memang dahulunya lebih mengedepankan penegakan hukum, namun pada saat ini kita akan lebih mengedepankan 100% untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat simpatik. Nah, kegiatan simpatik ini dengan harapan kita ingin membangun kesadaran, meningkatkan empati masyarakat dengan sendirinya sadar untuk tertib berlalu lintas. Nah, peran daripada polisi pada saat pelaksanaan operasi ini adalah bagaimana kami bisa memberikan daya ungkit, memberikan motivasi
dan memberikan semangat kepada pengendara ini untuk menjadi pengendara yang tertib berlalu lintas. Gitu kira-kira Pak. Kemudian pelaksanaan kegiatan ini memang kami fokuskan di seluruh wilayah, bukan hanya ada di Makassar, tapi juga di seluruh kabupaten kota dan bahkan di seluruh Indonesia secara serentak. Dengan harapan ini merupakan persiapan kita menghadapi daripada operasi lilin nantinya, yaitu operasi pada saat eh, Natal dan Tahun Baru. Sementara itu dulu Mbak, apalagi apa yang ditanyakan kira-kira yang nanti Baik. kita dengan Ya, Pak Kompol Sulanda, kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung di 0821 3333 9440 ya. Jadi operasi Zebra ini sudah dimulai kemarin dan akan berakhir pada tanggal 28 November. Nah, ini untuk 15 November kemarin ini seperti apa evaluasinya dan apa yang ditemukan dari pelanggaran-pelanggaran oleh masyarakat, kepatuhan berlalu lintas. benar. Kebetulan kami juga orang baru yang baru saja pindah berinas di sini. Namun hasil pantauan kami selama seminggu 2 minggu ini, saya katakan masyarakat di sini sudah tertib berlalu lintas. Baik. Hanya saja ada sebagian kecil yang belum mungkin kesadarannya mungkin masih setengah-setengah atau kesadarannya belum ada sama sekali. Tapi itu hanya dalam jumlah kecil. Nah inilah peran kami selanjutnya ini adalah bagaimana memberikan peringatan, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat yang di jalan. Ya mungkin yang selama ini kita orientasinya operasi itu terkenal dengan razia zebra, dengan kemudian melakukan pemeriksaan surat, kemudian melakukan penilangan segala macamnya. Ini kita rubah. Jadi kita rubah bagaimana kita membuat masyarakat tadi yang telah dirugikan tadi, kemudian kita tidak perlu harus menanyakan surat, tapi kita langsung menanyakan apakah sudah merasa lengkap atau tidak, atau kemudian apakah sudah memiliki kelengkapan saat berkendara, apakah berkendara sudah secara baik dan aman. Jadi kita memberikan edukasi manakala masyarakat itu tidak tahu. Nah, kemudian harapan kita dengan ada pelaksanaan seperti itu, masyarakat itu menganggap kami polantas yang di jalan itu bukan sebagai apa namanya itu seperti kalau ada polisi baru tertib. Nah, ini dengan harapan ini tak ada polisi pun mereka harus tertib karena kita akan menimbulkan kesadaran dalam diri mereka bahwa itu merupakan kebutuhan mereka sendiri, bukan kebutuhan daripada polisi yang ada di jalanan. Baik. Jadi selain itu juga kita akan melaksanakan penetapan permasalahan prokes. Jadi selanjutnya kita juga akan mensosialisasikan dengan masker dan segala macamnya, kemudian menjaga jarak, kemudian juga yang bersifat untuk keselamatan dan kesehatan sekaligus. Dan mungkin nanti kami akan juga akan memberikan bantuan atau pada saat dilaksanakan pada mereka yang belum. Berarti ini operasi Zebra tahun ini lebih berbeda dibanding tahun-tahun yang lalu atau seperti apa sih Pak? Ya, pada tahun ini kita pengennya itu masyarakat itu bersama dengan Polantas. Dalam arti bersama itu masyarakat itu kita minta dia juga menjadi pelopor keselamatan bagi yang lain. Jadi ketika kita mungkin berikan peringatan, kita kemudian melaksanakan kegiatan pendidikan edukasi pada masyarakat, harapannya mereka juga menggelorakan dengan keluarga mereka sendiri. Jadi misalnya kita di jalan ketemu orang tuanya, mungkin orang tuanya nggak lengkap, mungkin nggak pakai helm segala macam, kita ingatkan. Tapi kali ini kita menitipkan pesan untuk dia mengingatkan pada orang lain. Nah, bahkan ini kita akan coba dalam masa-masa era update ini, istilahnya era-era teknologi. Mungkin nanti ada yang kita stop di jalan, kemudian bukan hanya yang pelanggar. Jadi yang pelanggar dan tidak yang lengkap kita akan stop di jalan. Kemudian kita minta mereka berfoto dengan musuhnya kita atau menyampaikan pesan di sana untuk tertib berlalu lintas, sehingga pesan-pesan tersebut masuk ke dalam sosial media mereka. Jadi kita akan mengajak demikian. Jadi bukan hanya sekedar polisi sendiri yang men-share melaporkan bahwa kegiatan kami adalah dalam kegiatan razia segala macam dalam rangka edukasi masyarakat, tapi kita ingin masyarakat sendiri juga turut serta dengan sosial medianya. Dengan harapan demikian, mudah-mudahan terutama yang kalangan milenial ini, karena menurut data kita yang banyak kecelakaan ini kan kalangan milenial ini. Nah, dalam harapan
dari yang tertib, kemudian kita akan menyampaikan pesan-pesan yang juga disampaikan oleh teman mereka yang sudah tertib, mudah-mudahan akan mengajak temannya yang belum tertib. Demikian. Baik. Ya, saya ke pendengar silahkan di 0821 3333 9440 untuk bergabung bersama dengan kami. Di pagi hari ini topik kita mengenai operasi zebra dan kepatuhan berlalu lintas. Nah, pendengar tadi juga di opini publik ya, Pak. Ini ada yang menyampaikan seperti ini. Pak Musar ya namanya, sebaiknya petugas efektif di jalan, patuhnya masyarakat itu jika ada petugas. Nah, apakah memang seperti itu yang terjadi, Pak? Kita terima dulu penelpon yang ingin bergabung untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, maaf dengan siapa, Pak? Dengan Wibi. Baik, Pak Wibi, silahkan dengan Pak Kompol Sulanda, ke Pak Kabak Bin Operasional Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Silahkan, Pak. Ya, begini Pak ya. Kan sekarang sudah mulai ada anak sekolah. Nah ini problem ini. Anak sekolah itu kadang-kadang kuncing 3. Yang cewek, yang cowok. Kadang-kadang nggak pakai masker. Helm juga nggak ada. Ini saya kira sudah lama terjadi ya. Sebelum ada operasi zebra pun, sebelum ada COVID-19 pun mereka sudah begitu. Tapi saya lihat kok aparatnya seperti cuk aja, acuh tak acuh. Saya bisa ngomong begini Pak, karena saya melihat. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan juga pengendara lain. Kadang-kadang juga mereka itu melakukan pelanggaran, tapi ya tidak ada respon dari aparat. Ya ini kalau menghadapi anak sekolah kayak begini bagaimana Pak? Dan yang terakhir Pak ya, mohon petugas Bapak ditempatkan di jalan kapal Pak. Karena kalau sekolah itu macet parah di situ Pak, tidak ada petugas. Yang ada cuma Pak Oga 2 orang yang profesional dan dia yang mengatur lalu lintas. Ini kan tugasnya polisi lalu lintas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Silakan langsung dijawab Pak. Ini anak-anak yang bonceng 3, terus juga masih ada terjadi pelanggaran di jalan kapal juga, ini macet total ya Pak. Silakan dijawab Pak. Ya. Pada pola pendidikan anak atau remaja, ya ini kan remaja sekolah. Mereka itu melakukan seperti itu karena ada yang dicontoh. Nah, karena ada yang dicontoh, maka yang memberikan contoh itu yang akan kita berikan edukasi terus. Kenapa saya katakan demikian? Apabila orang tuanya tertib berlalu lintas, maka anaknya akan cenderung tertib berlalu lintas. Tapi ketika orang tuanya tidak memberikan contoh, tidak memperingatkan, tidak mengingatkan sejak dari rumah, maka secara tidak langsung anak akan terbiasa dibiarkan untuk melakukan perbuatan berkendara dengan secara tidak berkeselamatan. Nah, sasaran kita di sini dengan memberikan contoh tadi, kita mulai dari orang tuanya. Dari mulai orang tuanya, berarti kepada siapa? Kita akan mulai menyampaikan dengan masyarakat yang sudah dewasa yang akan mendidik pada anak-anak. Kita nanti di dalam bukan hanya menghentikan yang tidak tertib. Nah, yang tertib kita hentikan. Siapa yang tertib ini adalah orang tuanya. Nah, orang tuanya ini yang akan kita ingatkan untuk mengingatkan anak. Kenapa saya katakan demikian? Kita inginnya timbul empati dari anak-anak ini mencontoh dari rumah. Kalau dari rumah dia sudah tidak pakai helm, dari rumah dia sudah berbonceng 3, berarti di tengah jalan kita seolah-olah tidak menyelesaikan permasalahan. Sedangkan permasalahan itu diawali dari hulunya. Nah, hulunya ini akan kita perbaiki. Nah, harapan kita dengan anak-anak tadi yang bonceng 3 segala macam tadi, tentu saja nanti kita akan edukasi terlebih dahulu. Sama dengan kita punya anak kita kan dalam mungkin kita lakukan operasi. Mereka itu tahap untuk memahami dan mengerti. Kita edukasi, terus kita sampaikan bahaya-bahayanya. Bahkan nanti saya akan sampaikan pada personel yang di lapangan untuk menunjukkan video-video dampak akibat dari bonceng 3, dampak dari berkendara tidak berkeselamatan. Sehingga pada saat menghentikan anak-anak tadi akan ditunjukkan dari handphone dari petugas, ini videonya dia. Dari video ini kalau adik begini nanti kecelakaannya seperti ini. Sehingga kita akan menimbulkan rasa empati, kesadaran dari dalam pribadi anak tersebut. Nah, selain daripada orang tuanya tadi. Nah, jadi kemudian nanti yang tertib tadi itu ada anak-anak yang tertib, kita minta dia menggunakan handphone mereka, sosial media mereka,
kita kasih jempol, kemudian kita sampaikan bahwa dia akan mendukung dan tertib prioritas, sehingga akan memberikan contoh bagi kawan-kawannya juga. Nah, sama hal ini kita terapkan seperti di negara-negara maju. Sama dengan kita berkendara, kita misalnya di Singapura. Di Singapura kita kenapa bisa tertib? Karena lingkungannya. Nah, lingkungan inilah yang harus kita perbaiki. Memang itu tidak mudah, karena untuk menuju daerah yang maju, memang itu secara perlahan. Karena kalau kita secara instan kan itu tidak mungkin juga, butuh waktu dan proses. Tapi sepanjang saya lihat, progres itu sudah luar biasa. Dalam arti luar biasa, apabila kita melihat itu 10 tahun, 5 tahun yang lalu, Gojek 3 justru jauh lebih banyak daripada yang sekarang. Itu saya melihat itu suatu kesuksesan. Mungkin dengan program Polsana yang dulu kita waktu kecil kan belum ada Polsana. Nah, kemudian kalau remaja sekarang sudah ada Polsana. Ini program-program yang untuk menumbuh kembangkan kesadaran tersebut. Baik. Nah, ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya dari Pak Wibi ya. Ini mengenai jalan di galangan kapal ini juga sering mengalami kemacetan, Pak. Ini bisa dijawab juga. Mungkin ada petugas yang bisa juga untuk berada di lokasi ya saat anak-anak juga pulang sekolah. Ya, benar. Kalau kita perhatikan sudah mulai beberapa sekolah yang tatap muka, mungkin nantinya kita akan mengefektifkan kembali ke lokasi-lokasi yang selama ini mungkin karena anak-anak sekolah sepi, karena semuanya pelaksanaan kegiatan Zoom. Kita akan efektifkan kembali, kita akan berkoordinasi, kita akan mulai memantau situasi-situasi yang membutuhkan kehadiran Polantas di beberapa titik-titik, terutama di jam-jam tertentu yang memiliki daya kemacetan yang sangat tinggi. Baik. Ya, pendengar silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di 082133339440. Kita break dulu ya Pak Kompol Sulanda Estika. Nanti kita akan bersama lagi kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama di Peru 1 RRI Makassar. Makan pun tak enak, tidur
Ya, Elva Singers hadir dengan Prahara Cinta ya. Saya hadirkan untuk memberikan kehangatan di ruang dengar Anda. Suasana saat ini sangat dingin ya, apalagi di studio Pro 1 RRI Makassar. Yang lagi mobile saat ini hati-hati ya. Gunakan kecepatan dengan sangat berhati-hati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kondisi hujan ini menyebabkan jalan yang licin ya, jadi lebih teratur untuk menggunakan menjaga kecepatan kendaraan Anda. Nah, seperti tentunya apa yang menjadi kegiatan yang dilakukan oleh Polri ya, mulai 15 November kemarin hingga 28 November, Operasi Zebra dan kepatuhan berlalu lintas ini tentunya menjadi kegiatan dari Polri di seluruh wilayah Indonesia. Nah, Pak Kompol Sulenda masih bersama dengan kami juga ya saat ini, Pak Kompol. Ini kalau kita berbicara mengenai operasi Zebra, nah apa incaran, apa yang menjadi fokus incaran dari polisi dalam operasi Zebra ini terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan saat berlalu lintas oleh masyarakat, Pak? Kali ini kita tidak mengincar hanya pelanggar. Karena selama ini identik dengan razia polantas mengincar pelanggar, identik seperti itu. Baik. Kita untuk kali ini berubah pola. Yang tertib kita apresiasi. Baik. Yang tidak tertib kita edukasi. Kalau dia sangat-sangat membahayakan dan harus dilakukan tindakan-tindakan penilangan atau penahanan kendaraan, misalnya mabuk bawa motor, bawa kendaraan yang kalau dia dilanjutkan berbahaya, ya tentu akan dihentikan, kemudian bisa datang terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya dia hanya masalah tidak menggunakan helm, terus kemudian tidak menggunakan safety belt, terus mungkin dia berkendara dengan kecepatan tinggi atau berbelok dengan tidak menggunakan keselamatan, kemudian melanggar motor terus nantinya. Ini kita akan berikan edukasi. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, produk kami kali ini adalah bagaimana mengedukasi langsung dengan menggunakan teknologi yang ada. Artinya apa? Nanti kami akan membekali para personel kami yang di lapangan. Kaji singkat, misalnya tidak menggunakan helm, dampaknya apa? Baik. Jadi ketika dihentikan tadi, si masyarakat ini melihat langsung bahaya daripada dia tidak menggunakan helm, bahaya daripada dia tidak menggunakan safety belt. Nah, jadi dengan harapan yang berbicara itu bukan karena polantas, tapi faktanya yang akan menunjukkan kepada pelanggar bahwa itu berbahaya dan membuat dia paham dan untuk berubah untuk menjadi tertib. Saya kira seperti itu polanya. Baik, jadi polanya ini dirubah ya, Pak ya? Iya, kita akan rubah. Karena selama ini seolah ada kecemburuan. Kami yang tertib kok tidak pernah diapresiasi. Nah, kali ini kita apresiasi. Baik. Dengan harapan, dengan apresiasi tadi, dia akan memberikan semangat motivasi kepada kawan-kawan yang lain, saudaranya, anaknya, adik kakaknya, untuk untuk tertib berlalu. Pak, kalau diapresiasi seperti itu berarti ada hadiah atau gimana sih, Pak? Nah, ini dia. Kebanyakan kebiasaan kita apresiasi itu cenderung dengan hadiah. Kita akan membuat apresiasi itu adalah hadiahnya itu adalah keselamatan, berbagi keselamatan banyak. Jadi kalau kita mengedukasi orang dewasa, adult learning, berbeda dengan kita mengedukasi anak remaja. Kalau anak remaja atau anak-anak kecil ingin bagus sekolahnya, nanti dikasih hadiah mainan atau segala macam. Nah, kalau orang dewasa ini dia tidak perlu seperti itu, karena keselamatan, kesehatan, keamanan itu sudah merupakan hadiah anugerah Allah SWT. Baik. Ya, nah untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya pendengar di 0821 3333 9440 ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Dani. Iya, dengan Pak siapa? Dengan Ferry di Ponegoro. Silakan Pak Ferry di Ponegoro. Ya,
Ini mengenai soal operasi zebra. Ya. Eh, masih banyak sekali pelanggaran terjadi di jalan. Ya, itu Ya. kalau perlu dilakukan tindakan tegas, ya kan? Karena masih banyak tuh masyarakat yang tidak patuh berlalu lintas. Yang sering saya dapatin itu ada yang nggak pakai helm, ada yang melawan arus. Itu sangat berbahaya sekali kalau ketika melawan arus lalu lintas. Dan juga anak-anak remaja itu. Oke, Pak. Baik, Pak Ferry. Ya, terputus ya. Baik, Pak Ferry, ini masih banyak terjadi pelanggaran di jalan ya. Seperti tadi Pak Wibi juga mengatakan sebaiknya harus dilakukan tindakan tegas. Nah, tindakan tegas loh yang diminta oleh masyarakat. Nah, ini bagaimana Anda menanggapi hal ini, Pak Kompol? Ya, kecenderungan mereka tidak paham dan mengerti daripada keselamatan berlalu lintas itu pasti menginginkan tidak ada tes. Kenapa? Karena dia sudah sadar. Tetapi kita juga harus memahami mereka yang belum sadar ini, apakah dengan tindakan tilang akan membuat mereka semakin sadar atau membuat mereka semakin antipati, sehingga mereka justru lebih membandel lagi. Istilahnya begini, melawan arus dan pakai helm misalnya. Begitu polisi berdiri, kira-kira mereka ini berputar, lari, atau berani melewati polisi. Pasti mereka tidak akan berani melewati polisi. Berhenti dari warung, dia rokok, dan macam. Yang melawan arus, dia kembali ke arusnya supaya dia tidak dihentikan oleh polisi. Nah, kalau kita mendidik seperti ini, kita sama dengan mendidik era kolonial. Jadi ada polisi dia tertib, kalau tidak ada polisi tidak tertib. Sehingga benefitnya kan tidak ada. Benefitnya apa? Benefitnya kalau ada polisi bertertib, kalau tidak ada polisi tidak tertib. Nah, kita menginginkan mereka itu tertib ada atau tidak adanya polisi. Nah, proses itu memang panjang, tapi itu bisa dilakukan. Nah, saat ini seperti saat ini sudah ada CCTV di mana-mana, bisa yang terkoneksi dengan RTNC kami. Kita akan tetap mengedukasi dengan cara seperti itu. Kalau kita melihat, kita membandingkan 3, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, kira-kira sudah semakin tertib atau semakin tidak tertib? Nah, saya tanya kepada Pak yang sudah lama di Makassar, semakin tertib nggak kira-kira masyarakatnya? Semakin tertib. Kenapa saya katakan semakin tertib? Karena kalau kita memotret suatu jalan 5 tahun yang lalu, itu yang pakai helm pasti lebih sedikit dibanding sekarang. Nah, itulah salah satu bentuk keberhasilan bagaimana kita mengedukasi menjadi pelopor keselamatan lalu lintas. Mungkin Mbak dulu pernah ingat, mungkin dulu pelopor keselamatan, terus keselamatan nomor 1, itu keberhasilan itu dilihat dari sekarang. Nah, itulah yang akan sekarang akan lebih dipompa lagi. Karena kalau kita hanya mengedepankan tindakan, pas kena tilang, terus dia tidak sudut-sudut, dia langsung menjadi masyarakat tertib, tidak. Nah, kenapa? Tapi dengan kita mengedukasi tadi, setiap dia tidak tertib, kita akan tunjukkan terus video-video yang membuat dia tertib. Nah, harapannya ada atau tidak ada polantas akan tertib. Kalau misalnya kita berorientasi tindakan tegas, begitu operasi selesai tanggal 28, balik lagi. Cuma kan, nah harapannya momen ini kita akan mengedepankan supaya mereka itu ingat di kemudian hari ini. Nah, ini target-target yang ingin dicapai sebenarnya dari operasi Zebra ini. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun ya Pak ya, dari evaluasinya juga, ini apakah memang kepatuhan masyarakat ini khususnya di Kota Makassar ini Pak atau di Sulawesi Selatan ini semakin meningkat dalam berlalu lintas? Saya melihat semakin meningkat. Kenapa saya katakan demikian? Setiap tahun itu kendaraan yang ada di Makassar ini, kita utamakan Makassar ya, itu peningkatan kendaraan itu 5-7%.
Artinya kalau ada 2 juta kendaraan yang ada di Kota Makassar, berarti ada sekitar 100.000 pengendara baru. Nah, dari 100.000 pengendara baru, apabila kita bandingkan contohnya di tahun sebelumnya 1.200 kecelakaan, di tahun ini mungkin sekitar 1.500 atau 1.700 sekalipun, berarti hanya 1,2 sampai 1,7 kecelakaan. Nah, indikator keberhasilan kita melihat dari seperti itu. Berarti ada 98, sekian masyarakat yang selamat. Nah, jadi kita melihat keberhasilan itu dari cara seperti itu. Kenapa? Karena kecelakaan itu kan dimulai oleh pelanggaran. Pelanggaran ini ada 2 Pak. Jadi ada pelanggaran untuk dirinya sendiri, ada pelanggaran ke orang lain. Kalau melawan arus, bisa pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan orang lain karena dia melawan arus. Tapi kalau misalnya dia pakai helm, safety belt, itu pelanggaran kan untuk pelanggaran dirinya sendiri. Kalau dia celaka tunggal, terus dia kecelakaan, dia tidak pakai safety belt, dia tinggal risiko fatalitasnya tinggi, berarti kan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya dia melawan arus, ini yang harus ada. Cuma kita tidak ingin mengejar dan melawan arus ini seperti kita kayak kejar-kejaran, mencar itu. Ya, karena kita khawatirkan begitu dia kaget lihat kita, dia balik kanan, dia malah justru kecelakaan. Jadi apa gunanya operasi kalau kita justru menambah kecelakaan? Nah, itu yang harapan kita. Jadi kita akan membuat tagline terima kasih untuk yang tertib berlalu lintas. Jadi dari terima kasih ini apresiasi sehingga dia bisa menularkan kepada orang lain. Itu harapan kita. Nah Pak, ini memang ada banyak perubahan-perubahan yang dilakukan di Operasi Zebra 2021. Nah ini banyak yang juga bertanya ya pagi tadi yang mengatakan seperti ini ya. Apakah tidak ada sanksi denda di Operasi Zebra 2021 ini Pak Sulanda? Kalau operasi denda bilang segala macam kan setiap hari ada. Setiap hari polisi menilang. Nah, pada operasi ada yang ditingkatkan. Nah, yang ditingkatkan itu adalah bukan ditilangnya, yang ditingkatkan tadi adalah di sisi itu yang membedakan. Kalau masalah kegiatan penilangan, penindakan itu setiap hari itu ada sekitar 100 sampai 200 tilang sehari itu tetap dilakukan setiap hari. Nah, cuma dalam operasi Zebra ini yang dikedepankan, nah itu yang membedakan. Baik. Ya, saya ke pendengar kembali Pak Kompol Sulanda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dengan Ferry lagi Mbak Dan. Iya, silakan Pak Ferry. Saya mau ini e-tilang itu nggak kurang begitu efektif Pak. Kenapa nggak efektif tilang? Iya, karena masih banyak tuh yang melakukan pelanggaran biar sudah ada e-tilang, tetap mereka masih terus aja lakukan seperti itu. Ya. Dan juga kalau perlu tuh operasi Zebranya digelar tiap hari Pak. Baik. Ini kan operasi Zebranya kan digelar tiap tahun kan. Ya, kalau perlu tiap hari Pak digelar karena tidak ada petugas itu Pak, ya, mereka tuh tidak patuh berlalu lintas. Baik. Ya Pak. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Baik. Terima kasih. Terima Pak kasih. Ferry. Salam sehat. Salam sehat Pak Ferry ya di Ponegoro. Baik, operasi Zebra dilakukan setiap hari saja ya. Tilang tidak efektif. Nah, silakan Pak. Ini setuju nggak kalau operasi Zebranya ini setiap hari dilakukan? Karena kan operasi ini kan kegiatannya tertentu, anggarannya tertentu, waktunya tertentu. Jadi istilahnya semacam peningkatan kegiatan pada saat tertentu. Tapi kalau hari-hari kegiatan tetap akan dilakukan. Nah, kalau permasalahan tilang, kita bisa belajar di beberapa kota dan termasuk di negara bahwa ke depan ini tilang yang akan diberikan tidak lagi tilang seperti konvensi. Ke depan tilangnya akan menggunakan etlink, dengan harapan dengan adanya etlink tadi itu akan lebih memberikan fungsinya dua. Pertama untuk monitoring kelancaran lalu lintas. Yang kedua tentu saja untuk melakukan penindakan pada pelanggar.
Kalau kita melihat dari segi efektivitasnya, ini kedepannya akan lebih efektivitasnya pada itu. Namun demikian, sambil berjalan seiring waktu, penindakan-penindakan secara konvensional tetap dilaksanakan. Jadi jangan khawatir, kita akan terus meningkat, kita akan terus berubah seiring waktu sehingga kita menjadi kota Makassar. Baik. Nah, Pak, terakhir ya Pak ya, untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, apa yang tentunya ingin Bapak sampaikan terkait dengan operasi Zebra dan juga harapan kepada masyarakat. Silahkan Pak. Pertama, saya menyampaikan terima kasih pada yang sudah tertib lalu lintas. Baik. Kita apresiasi. Yang kedua, dari mereka yang sudah tertib, sampaikan bahwa tertib lalu lintas untuk keselamatan itu untuk kebaikan dirinya dan keluarga. Jadi dia menularkan. Kemudian yang ketiga, jangan jadikan Polantas seperti pengawas, tapi jadikan Polantas sebagai sahabat. Artinya apa? Kalau Polantas sebagai pengawas, kalau dia tidak diawasi, dia melanggar. Nah, tapi kalau sebagai sahabat, harapan kita semakin ada polisi akan memberikan ketentraman, kenyamanan, keselamatan. Dan harapan yang terakhir, saya berharap jangan karena operasi kita menjadi tertib, tapi bagaimana kita memperbaiki hati, memperbaiki diri, peduli dan tertib lalu lintas. Itu harapan saya untuk Kota Makassar yang lain. Baik, terima kasih Bapak Kompol Sulanda ya, SIK Kabak Bin Operasional Ditlantas Polda Sulawesi Selatan atas kebersamaannya pagi ini bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar, dan kita berharap ya untuk operasi Zebra tahun ini berjalan dengan lancar ya, tentunya lebih meningkatkan kepatuhan berlalu lintas bagi masyarakat Kota Makassar dan Sulawesi Selatan umumnya. Saya Dani pamit undur diri bersama dengan Bapak Kompol Sulanda ya untuk session ini ya, dan nanti masih akan kami bersama dengan Anda pendengar. Terima kasih Pak Kompol Sulanda SIK bersama rekan-rekan di Polda Sulawesi Selatan pagi hari ini. Baik, terima kasih, salam hormat kepada seluruhnya dan pendengar RRI. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar ya. Kita masih akan lanjutkan lagi kebersamaan kita bersama dengan Ribas Bandara. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar dalam dialog lintas Makassar pagi edisi hari ini Selasa 15 November 2021 ya. Dan selanjutnya kita bersama dengan pengamat kebijakan publik Bapak Profesor Dr. Faisal Halim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sehat untuk kita semua. Baik, sehat ya pastinya hari ini Pak Prof ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Pak Prof, ini kita berbicara mengenai operasi Zebra yang kembali dilaksanakan di tahun ini, digelar kemarin dan hingga 28 November 2021. Nah dari tahun ke tahun bagaimana Anda melihat ya progres pelaksanaan operasi Zebra ini? Apakah tentunya menimbulkan efek kepatuhan bagi masyarakat dalam berlalu lintas Pak?
Eh, Setiap tahun kan operasi zebra itu dilakukan, apalagi dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Itu rutin dilakukan oleh dalam hal ini yang berwenang ya, oleh kepolisian lalu lintas. Bicara tentang bagaimana efeknya, saya kira bukan satu-satunya faktor untuk menentukan apakah efektif atau tidak daripada peningkatan kedisiplinan berlalu lintas daripada masyarakat. Namun kita percaya bahwa ini adalah kegiatan rutin dan apa yang diekspos oleh Kapolri dalam kaitan dengan operasi zebra ini sangat berbeda ya dengan tahun 2020 ya, sekarang tahun 2021. Itu perbedaannya ya tentu dalam hal ini bahwa operasi zebra ini ya selain terkait dengan menjelang Natal dan Tahun Baru juga dalam suasana Covid. Jadi suasana Covid dan inilah kalau kita melihat apa sih yang ditekankan ya, apa sih yang ditekankan oleh operasi zebra ini. Tentu yang pertama ya program ini adalah menekan angka kecelakaan ya dalam menjelang tahun 2022 kan. Jadi menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dan yang kedua tentu menekan penyebaran COVID-19. Dan saya melihat ini adalah kegiatan yang dilakukan secara serentak ya se-Indonesia itu mulai tanggal 15 sampai tanggal 28 November 2021. Saya kira sebagai masyarakat tentu dalam hal ini adalah kita sangat mendukung sekali program ini dan ini tentu dalam kaitan ya untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan serta ketertiban di masyarakat itu sendiri. Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang sangat mendukung apalagi dalam suasana pandemik ini ya, gitu. Baik. Nah, Pak, ini berbicara mengenai setiap tahun operasi zebra ini. Nah, masih juga terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk ya melawan arus lalu lintas, ya, melawan arus di jalan, kemudian tidak menggunakan helm dan juga ini berkendaraan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, apakah dari tahun ke tahun ya? Nah, ini apa yang ingin disampaikan dalam operasi zebra itu belum tersampaikan ke masyarakat dan saya juga tadi sudah berbincang dengan Kabak Bin Polda Sulsel ya untuk bagian Dirlantasnya ini menyampaikan bahwa tahun ini ada perbedaan dari operasi zebra, di mana operasi zebra tahun ini lebih mengapresiasi masyarakat yang patuh dan kemudian mengedukasi masyarakat yang tidak patuh berlalu lintas. Nah, ini bagaimana Anda menyikapi melihat dari kebijakan ini, Pak? Iya, saya kira saya sangat setuju sekali ya. Saya sangat setuju sekali. Betul-betul dilakukan sangat berbeda ya dengan tahun-tahun lalu. Apalagi penekanannya dalam operasi zebra ini memang 100% ya. 100% itu mengutamakan edukatif, persuasif, simpatik, dan humanis, ya kan? Kita berharap itu jangan sampai ada operasi zebra ini menimbulkan sebuah label negatif pada kepolisian dalam hal ini, dalam hal ini karena itu perlu dipegang erat itu ke konsepsi operasi zebra ini bahwa ini benar-benar adalah 100% dilaksanakan dengan humanis gitu ya, edukatif, persuasif, simpatik. Nah, persoalannya tentang kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat itu tidak bisa diukur dalam 1 tahun. Ya, dia namanya saja manusia kan. Tindakan manusia itu dinamis, berubah-ubah, kadang taat, kadang tidak taat. Nah, karena itu kalau kita mau melakukan ketaatan yang fair ya, sosialisasi dan edukasi bagi Polantas dalam hal ini itu perlu menerus masyarakat, turun ke masyarakat, jangan pernah berhenti ya, mulai masuk kepada dunia sekolah ya, SMA, kemudian perguruan tinggi, sosialisasi dan edukasi, kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan, itu semua harus dipupuk terus. Tidak bisa berhenti bahwa cuma setahun sekali dilakukan. Setahun sekali dilakukan ya itu berarti ya setahun masanya akan tahun 2022 lagi kan diharapkan untuk ada sosialisasi edukasi. Dan saya percaya, saya berharap sekali bahwa operasi zebra tahun ini benar-benar memperlihatkan sebuah kredibilitas daripada petugas dalam hal ini bahwa benar-benar operasi ini adalah humanis, edukatif, persuasif, simpatik, agar supaya label negatif itu
berubah ya dari rapor merah kalau saya mau bilang ya di mata masyarakat ke menjadi rapor biru karena tindakan itu. Baik. Nah, Pak, mungkin ada harapan Bapak di menit-menit terakhir kebersamaan kita, 5 menit terakhir kebersamaan kita terkait dengan operasi Zebra, dan sebaiknya operasi Zebra seperti apa yang sebenarnya cocok untuk masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Silakan, Pak. Yang pertama, saya berharap sekali bahwa jangan pernah berhenti melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap berlalu lintas agar supaya benar-benar tercipta ketertiban itu. Apalagi tema yang diusung pada tahun ini yaitu mewujudkan keamanan, mewujudkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang mantap dengan meningkatkan disiplin masyarakat dalam menggunakan protokol kesehatan kan. Itu satu. Terus yang kedua, kami berharap juga kepada para petugas agar kiranya jangan berhenti melakukan edukasi dalam bentuk operasi-operasi saja, tetapi juga harus melakukan dalam bentuk memodifikasi, apalagi modernisasi transportasi sekarang ini kan sudah mulai masuk ya. Karena itu ya pemanfaatan teknologi di dalam melakukan edukasi kepada masyarakat itu penting bagi lalu lintas. Dan salam hormat, salam sukses pada petugas. Mudah-mudahan tema yang diusung pada tahun ini benar-benar terwujud, menekan angka kecelakaan sekaligus menekan penyebaran COVID. Sukses untuk operasi Zebra 2021. Baik, terima kasih Pak Profesor Halim ya, pengamat kebijakan publik sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Sukses Pak untuk Anda ya, sehat selalu ya. Pak Prof ya, dan tentunya Jakarta ini ada mendung ini, Jakarta, Makassar hujan ini Pak. Baik, sukses. Baik, sukses Pak untuk Anda ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendengar dan juga narasumber kami yang sudah bersama dengan kami di kesempatan hari ini mengenai topik kita operasi Zebra dan kepatuhan berlalu lintas ya. Kami berharap juga masyarakat ya tetap patuh ya melaksanakan atau menjalani rutinitas di pagi hari ini, apalagi Anda yang menggunakan kendaraan ya. Nah, yang pasti bahwa operasi Zebra ini memang lebih berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya karena lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Jangan lari lihat petugas ya. Tetap hadapi aja, kalau salah ya harus mengaku salah karena ini lebih humanis ya operasi Zebra-nya. Baik. Nah, pendengar, saya Dani mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini dan tentunya salam sehat selalu. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.